Ini pakai Rekod nih? Ya? Ya semua? Standby 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini perlu perkenalan lagi mungkin? Gak usah kali ya? Kenalan singkat aja mungkin, karena sebagian besar setahu saya banyak teman-teman TPL yang baru di ini grup 8. Kalau list yang saya terima sih dari Jawa Timur ya. Jawa Timur. Semuanya Jawa Timur ya? Oke, Jawa Timur semua. Untuk bahan tayang saya pikir teman-teman tadi sudah jawab juga, sudah pada punya download, mungkin yang video animasinya juga sudah ada ditonton gitu mungkin ya, sudah download kemudian sudah mempelajari. Bahkan mungkin Jawa Timur saya terus terang kalau update di lapangan apakah semua sudah ada yang pencairan termin 1, tapi di beberapa grup yang saya pantau sih sudah ada yang jalan juga gitu kan ya. Jadi mungkin kita ini lebih banyak diskusi saja. Nanti untuk sesi hari ini kita sampai jam 12 mungkin ya, jam 12:30 lah mungkin. Baik, saya Ahmad Baki. Sehari-hari saya bertugas di, kalau sekarang namanya kita apa Bu? Direktorat Sanitasi, kalau dulu Satker PLPBM. Jadi karena ada perubahan gitu ya, perubahan reorganisasi lah namanya aja, tapi orang-orangnya sama semua. Oke, untuk bahan tayang bisa di-share? Di-share screen mungkin biar teman-teman bisa lihat. Jangan lihat muka saya terus, pasti pada bosan. Untuk refresh bersama. Oke, silakan share screen. Pengadaan di tingkat masyarakat, kalau dulu istilahnya kita lebih familiar dengan Barjas gitu ya, pengadaan barang dan jasa. Ini hanya refresh saja. Oke, lanjut Pak. Pengadaan apa adalah proses memperoleh barang atau jasa berupa pengalihan dari pihak ketiga, dari pihak yang mengadakan diperoleh dengan kualitas yang tepat dan harga yang termurah. Penyediaan barang nanti bisa teman-teman baca sendiri. Tata pengadaan, kemudian sini yang penting mungkin perlu saya tekankan adalah tentang swakelola. Apa sih swakelola gitu ya? Swakelola adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan. Saya yakin teman-teman sudah berjalan prosesnya. Dalam hal ini penyusunan RKM mungkin beberapa sudah ada yang selesai, bahkan mungkin ada yang sudah mulai pelaksanaan fisik gitu ya. Dikerjakan dan atau diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Nah, kenapa ini perlu? Karena biasanya kadang lupa, kasihkan bangun laporan-laporannya banyak yang hilang. Mungkin nota, kwitansi dan sebagainya. Oke, lanjut Pak. Tujuan pengadaan, lanjut. Lanjut aja, skip aja, nanti kalau saya bacakan waktu kita nanti habis ya, diskusinya nggak ada. Terus ada 4 sebenarnya, ada 4 tipe. Nah, kita di sini di program sanitasi pedesaan padat karya kita termasuk atau masuk di dalam tipe 4 gitu ya, direncanakan sendiri, penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dalam hal ini KSM ya, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut. Ini struktur organisasinya dari KSM ini ya, dari Forum Rembuk Warga, kemudian ada terpilih ketua, bendahara, sekretaris, ini seksi-seksinya. Oke, lanjut saja. Mungkin bisa balik sedikit, balik dulu. Kalau dulu tim pengadaan barang jasa dibangun atau dibentuk sendiri ya. Ini saya yakin mungkin teman-teman advisory di lapangan sudah
Paskap juga mungkin sudah menyampaikan. Jadi kalau untuk tahun ini seksi dia tim Barjas, tim pengadaan barang dan jasa tidak berdiri sendiri, tapi dia masuk dalam satu kesatuan atau bagian dari KSM. Oke, lanjut. Ini etika pengadaan. Lanjutkan saja. Persiapan sebelum pelaksanaan pengadaan, tim pengadaan harus memahami RKM. Jadi ya memang harus paham gitu ya, rencana kerja masyarakatnya seperti apa, barang-barang yang dibutuhkan nanti apa. Jadi tim pengadaan harus memahami RKM, kemudian melakukan survei harga pasar, bisa dengan mendatangi toko secara langsung, atau mengirim surat surat dilampiri dengan kebutuhan barang. Keluar lagi Apanya? jaringannya. Oh gitu. Oke. Masih connect kan? Masih tampil masih Pak. Oke, pelaksanaan rembuk warga dan prapengadaan barang jasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Rembuk tersebut setidaknya membahas, menjelaskan hasil identifikasi. Jadi memang hasil survei intinya adalah sebenarnya keterbukaan ya. Jadi jangan didominasi oleh kelompok tertentu, dalam hal ini mentang-mentang KSM dia merasa paling bertanggung jawab gitu, sehingga orang lain, warga yang lain tidak boleh tahu proses dan sebagainya, barang-barang apa yang mau dibeli. Nah itu salah itu. Jadi semuanya harus tersampaikan atau terbuka. Siapapun di lokasi kegiatan bisa mengakses informasi. Oke, lanjut Pak. Jenis pengadaannya ada 4 ya, pengadaan ada 2, pengadaan langsung dan dengan lelang saudara. Pengadaan langsung ini dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 200 juta. Kemudian pengadaan lelang sederhana dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya di atas 200 juta. Tapi saya yakin di kegiatan kita sebenarnya nggak perlu ada dan mungkin tidak akan ada. Kenapa? Karena dari total anggaran 350 juta ya, 350 juta per lokasi ya, per desa. Itu kan termin pertama sebesar 70%. Ya, sebesar 70%. Dan tidak langsung dibelanjakan gitu. Jadi berdasarkan dari rencana penggunaan dana, dan itu tidak ada yang nilainya sampai dengan 200 juta. Nominalnya ini pembagiannya bukti perikatan ya, bukti perikatan saja. Jadi nilai dari 0 sampai dengan kurang dari 10 juta itu cukup dengan kwitansi pembelian ya, 10 sampai 50 juta nota atau kwitansi. Saya pikir kalau di program Sandes, apalagi teman-teman ini yang di grup ini sekarang, kelas ini sekarang kan di Jawa semua ya, di Jawa Timur. Saya pikir tidak sulit mencari materialnya. Artinya tidak harus seperti mungkin teman-teman yang di luar Jawa gitu ya. Yang di luar Jawa dia harus beli material kemana, ke kota mana, mungkin harus malah ambil ke Jawa dan sebagainya. Jadi walaupun lokus kita memang di desa, tapi saya yakin kalau dia masih di Pulau Jawa lah khususnya, toko bangunan itu pasti masih ada. Oke, lanjut. Ini tahapan pengadaannya.
untuk kurang dari 50 juta. Oke, lanjut aja. Ini biar buat bahan bacaan. Nah, ini yang penting sebenarnya. Isi pertanggungjawaban atau LPJ yang harus disiapkan dan kemudian upah dan sewa alat, mungkin ada yang sewa alat, tapi kalau di program Sandes mungkin kita nggak perlu sewa alat ya. Maksudnya mungkin di program yang lain dalam masih di IBM atau yang Sanimas reguler seperti itu kan ada beberapa teman-teman yang mungkin untuk mengejar waktu dengan menyewa eksap gitu ya. Kalau apa namanya kita di Sandes ini, Sanitasi Bersama Berkarya, karena mayoritas bangunannya adalah toilet individu, saya pikir sewa alat nggak ada. Kemudian undangan pengadaan bahan atau material ini jika ada, tapi tadi seperti saya sampaikan di awal, karena nilainya tidak ada yang sampai atau lebih dari 200 juta gitu ya, karena akan terbagi-bagi oleh beberapa RPD, RPDB dan sebagainya, sehingga saya pikir tidak perlu kita langsung dengan apa namanya mengundang gitu ya. Jadi langsung dari survei setempat aja. Penawaran dari pemasok kalau ada, tapi ini mungkin nggak ada. Surat pernyataan kebenaran usaha, kemudian penentuan pemenang, pernyataan tidak menentukan ganti rugi, surat perintah kerja, dokumen pengantar atau faktur barang. Oke, lanjut dulu. Ini administrasinya. Ini mungkin teman-teman bisa apa namanya baca ya. Nilai 1 sampai 50 tadi yang di tabel tadi sebenarnya ini penjelasannya gitu ya. Penjelasannya 1 sampai 50 itu berita acara pembentukan tim pengadaan, kemudian survei harga bahan atau sewa alat. Tapi sewa alat seperti saya sampaikan nggak ada, berita acara penentuan toko atau pemasok. Oke, lanjut. Ini perubahan kontrak juga tolong diperhatikan gitu ya. Ini kalau bahasa kerennya mungkin adendum ya, adendum. Dalam terdapat pembedaran antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau KAK gitu ya yang ditentukan dalam dokumen RKM bagian dari kontrak, PPK bersama KSM dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi. Karena ini masih tahap awal ya, tahap awal artinya baru termin 1. Biasanya kalau adendum ini di akhir, mungkin setelah apa namanya akhir program, atau bisa jadi juga sebenarnya kalau di tahap 1 ini, karena kan nanti sebelum pencairan tahap 2, tahap 1 harus dipertanggungjawabkan dulu. Nah, pada saat pelaksanaannya mungkin ada perubahan, ada yang pada saat penggalian mungkin ketemu air semua, kesulitan pengerjaan, kemudian macam-macam lah, yang intinya adalah tidak sesuai dengan apa namanya perjanjian di awal gitu ya, perjanjian di awal. Nah, itu bisa diadakan, bahkan harus diadakan perubahan, atau dalam hal ini biasa kita istilahnya kita sebut dengan adendum, yang meliputi satu, menambah atau mengurangi volume yang tercantum di dalam kontrak ya. Kemudian menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi di lapangan, dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Khusus poin 4, nah ini biasanya pada saat di akhir. Cuman karena ini masih apa namanya masih tengah tahun lah ya. Masih tengah tahun, harapannya tidak ada yang lewat. Jadi usahakan semuanya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke, lanjut. Perubahan kontrak.
Terkait perubahan kontrak, maka KSM perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan penyusunan dokumen perubahan kontrak. Nah ini atau disebut dengan adendum yang disetujui, ya, disetujui oleh PPK. Adapun dasar hukum pelaksanaan perubahan kontrak adalah mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan turunannya, peraturan lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. Dalam hal tim pelaksanaan atau KSM gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaannya, PPK memberikan kesempatan, ya, kesempatan tim pelaksanaan atau KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi nanti ini terkait materi siang gitu ya, terkait dengan manajemen konstruksi. Jadi ini program atau kegiatan kita ini kan memang terikat ya, terikat oleh waktu khususnya. Jadi akhir tahun ini karena 2020, jadi jangan sampai lewat tahun. Tapi mungkin nanti ke depan ada beberapa kasus, ada beberapa lokasi yang mungkin ya tidak tercapai secara waktu, tapi setelah dievaluasi oleh teman-teman di balai gitu ya, teman-teman di provinsi, dalam hal ini PPK menilai si KSM mampu menyelesaikan, itu bisa dilakukan adendum waktu istilahnya kalau kita sebutnya. Jadi bisa selesai. Tapi saya harapkan teman-teman TFL hal-hal seperti ini diminimalisir. Jangan santailah kalau begitu, masih aman, masih bisa lewat tahun, jangan ya. Nanti teman-teman sendiri yang menanggung akibatnya. Kalau ada program baru bisa ketinggalan nanti kan, karena harus bertanggung jawab menyelesaikan lokasi dampingannya. Oke, lanjut Pak. Ini contoh berita acara, mungkin di Juknis ada. Nah ini seringkali banyak juga kadang pertanyaan antara buku utama dan lampiran gitu ya. Nggak sesuai kita pakai yang mana gitu kan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, di samping mungkin memang karena kami di pusat ada kekeliruan mungkin tentang redaksional dan sebagainya gitu ya, mungkin masih ada yang belum terupdate. Jadi ini format atau contoh ya, contoh silahkan nanti disesuaikan. Jadi ini contoh berita acara survei harga bahan dan upah, ini draftnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini survei harga bahan dan upah juga sama. Oke, lanjut Pak. Ini mungkin contoh-contoh aja. Ini contoh adendum kontrak ya. Kalau ada yang harus adendum karena ada perubahan seperti saya sampaikan tadi. Ini contoh dokumennya antara PPK dengan KSM, karena yang berkontrak kan sebenarnya PPK dengan KSM sebagai pelaksana di lapangan. Oke, lanjut. Nah, udah selesai. Itu sebenarnya slide-nya hanya 17, tidak banyak gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Silakan, kita masih punya banyak waktu untuk diskusi ya. Timnya di lapangan sudah cukup lengkap, apalagi Jawa Timur. Saya tahu di sipil mungkin di tekniknya ada Pak Rismanto, kalau TL-nya atau teknik lingkungannya mungkin ada Pak Iman ya, dan tim yang lain-lain. Oke, silakan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita buat video ini aja sih. Kalau wifi kemarin dari internet. Ini saya keluarin masukin situ aja. Langsung jadikan di admin aja, berarti saya yang ini keluar. Ini aja Apa? dijadiin admin aja. Namanya siapa itu langsung masukin dia jadiin admin aja, dioper adminnya. Ini 8. Apa namanya? Grup 8. Bisa login di unmute aja langsung semua dulu. Hah? Jangan gitu aja sebenarnya. Unmute aja. Semua dulu biar kalau misalnya ada nanya bisa interaksi dulu deh. Apa tuh? Saya tampilin aja. Ada yang ikutkan karena nggak bisa. Jadi ujungnya jadi ngeblank. Mau juga nggak mau. Jadi siapa hostnya? Tidak siapa tuh hostnya? Coba ke ente bang. Ikutnya juga nggak Ini ID-nya siapa ini? Punya abang ini ID-nya apa? Nanti hostnya biar oper ke sana aja. Pokoknya tadi bikin aja Ki. Enggak, ID punyamu apa di situ? Di anu. Masuk ke jemu tadi apa? Ini grup Mi 8 sih namanya di sini. Oh. Ini udah saya unmute tapi nggak mau. Nah, ini udah tampil nih. Nah, kita nggak bisa. Ini udah tampil nih. Satu nggak bisa. Satu tertanya. Nggak bisa. Tadi jangan bisa. Nggak bisa. Nggak ngeliat chatnya tapi mereka fokus ke ini doang. Yang mungkin lewat grup WhatsApp. Diambil semua nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Nggak bisanya karena suara nggak keluar apa? Saya ingin satu-satu aja nggak mau. Hostnya? Hostnya di sini tadi. Tadi. Nah, terus karena nanti kan ngeblank, saya pindahin di sana. Biar masuk. Sana nggak bisa, sini nggak bisa. Ini baru masain ini juga nggak bisa. Karena kan di situ paling kencang tuh sinyal. Ini masih Ini masih akun partisipan tadi. juga sih. Akun yang tadi. Kalau mau saya lihat dulu dari awal, cuman kan nggak mungkin. Nah, ngumpulin peserta lagi. Mas Danang mungkin paham, bisa bantu Mas. Solusinya gimana Mas? Bingung juga deh. Lab dulu semua. Jangan, Iya. jangan. Jangan live. Kalau live kan itu close. Nah, Coba tuh mute sebelah kiri. Nggak, ininya settingan. the host not allowing Kamu lagi di sana. Ya, sudah tuh. unmuted side. Nggak bisa dengar. Tulisan hostnya udah siap. Hah? Tulisan hostnya udah Sekarang siap. Dari sini, Sini. awalnya. Nggak sekarang. dimatiin nih. Kalau bapak ini ngomong, Nggak mau start flowing. Jadi sekarang ada yang jadi mana? Punya kita, Siapa? punya yang ini, punya juga. juga. Itu masalahnya. Kalau misalnya itu kan masih bisa kasih suara aja. Jadi bisa tanya lewat chat gitu.
Ini Ya, dia coba tanya ke chat siapa yang jadi host. yang di sini. Kelihatan nggak di partisipan? Yang dulu. Ada, kelihatan ya? Nih, coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bisa nih. Nah, bisa. Bisa nih. Udah. Tapi yang ini masih di mute. Yang ini udah buka. Belum. Belum. G8 kan? Itu kapan G8 di sini? Yang ini. Yang Vimi ya? Ya, itu dia. Ya, nah, sekarang udah ada. Coba sekarang Bapak. Benar. Ya, Pak, bisa mulai, Pak. Oke. Sudah suaranya kedengeran? Di sini masih unmute tuh tulisannya tuh kalau di laptop kita. Nah, mute all semua. Ya, ada yang respon, Pak. Oke, mohon maaf karena ada kendala teknis. Jadi teman-teman pada menunggu. Ya. Baik, mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan, silahkan. Mungkin 3 kali dulu ya. 3 penanya, sesi 1. Silahkan. Pak Inal tuh sepertinya mau ngomong. Iya, Ah, ini mau bertanya sedikit. Saya Inal dari Tenggara. oke silahkan Pak. Suaranya. Kedengeran Pak, lanjut Pak, lanjut. Oh, halo, iya halo. Hilang Pak Inal suaranya. Halo, Ya, lanjut Pak Inal, lanjut silahkan. Yang lain tolong di mute dulu ya. Nanti gantian. iya terima kasih. Berkaitan dengan pengadaan barang maksimal 50 juta, itu mohon penjelasan kembali. Itu satu paket RAP atau ketika kita melakukan pembelanjaan di satu RP. Sebenarnya kita di tahap 1 ini kan ada 3 pencairan. Untuk bebannya itu ada 40%, 30% dan 30%. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Dan itu aja pertanyaan saya. Oke, yang lain kita kumpulin dulu ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Baik. Oke, Pak Bayu Kiswara ya. Silakan Pak Bayu. Suaranya putus-putus Pak. Tahan dulu Pak, bentar Pak. Oke, lanjut Pak. Kurang jelas Pak. Mohon maaf di sini mungkin agak entah koneksi sana apa sini yang anu. Kaitannya dengan toko material. Putus. Mungkin bisa dicek aja gitu.
Atau bisa ditulis di chat aja Pak Bayu. Di agak putus-putus di sini suaranya. Oh, harus ada siupnya atau harus atau hanya keterangan dari desa? Di toko materialnya ya Pak? Oh. Oke, nanti kita tampung dulu. Oke, makasih. Sekedar keterangan dari desa. Oke. Ada lagi? Satu penanya lagi mungkin, biar sekalian 3. Ya, dari Saipul ya. Oke, silakan. Kang Ipul. Siang. Jadi dari total yang diambil tersebut dari dana RPDP tahap 1 yang itu kita pembeliannya bahasanya kami bisa ngecel atau pembayarannya sistemnya lama. Bisa ngecer atau apa tadi? Sistem lelang Pak. Oh. Oke, itu aja ya. Baik, ada 3 penanya. Saya coba jawab. Yang pertama dari Pak Inal dari Trenggalek tentang pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai dengan 50 juta tadi ya. Yang nilainya sampai 50 juta. Ini kan kalau melihat dari pencairan tahap 1, dalam hal ini nominalnya adalah 70% dari berapa? 350 juta. Itu nilainya berapa itu? 170-an ya? Totalnya, benar nggak Pena? Berapa? 245, dan ini dia kan terbagi lagi ya. Rencana penggunaan dana 40. Berapa rinciannya? 40, 30, 30. Jadi kan yang pertama dari 245 di breakdown lagi rencana penggunaan dana 1 atau RPD 1 gitu ya. 98 juta. Nah, kalau poin pertanyaan yang saya tangkap tadi untuk nominal yang sampai dengan 50 juta gitu ya. Buktinya apa gitu? Maksudnya bukti perikatannya atau apanya, Pak? Iya, gini, maksud saya kan untuk pengadaan barang jasanya tadi, kalau di Trenggalek kemarin itu kan harus ada itu satu paket ram senilai 50 jutanya itu gitu. Oke, berarti sama teman-teman diarahkan model pemaketan gitu ya, berarti ya dibuat paket gitu ya, tidak belanja langsung. Iya. Ya kalau menurut pengertian Bapak tadi kan kita tidak usah perlu pengadaan barang kan gitu ya, ketika kita tidak sampai 50 juta kan gitu. Nah, oke. Saya kan kalau satu paket ram, kalau satu paketan kan berarti kan 350 juta. Nanti itu memang ada yang 50 juta kan gitu lah. Yang sampai 50 juta apa, Pak? Seumpama
Ya. Itu maksud saya satu item barang atau satu toko yang terhitung 50 jutanya. Gini, sebenarnya kita tidak mengarahkan untuk dibuat paket-paket kecil, ya. Makanya tadi kalau dari penjelasan saya, kita bisa langsung belanja saja Pak. Karena gini, untuk pencairan tahap 1 itu kan untuk membangun 50% dari jumlah atau total dari sarana yang mau dibangun, kan gitu. Tempat Bapak berapa unit dapatnya? 350 juta. 300 itu kita sampai 35 unit Pak. 35 unit. Oke, berarti untuk tahap 1 targetnya adalah 18 unit ya? Iya, tapi kita mencoba biar aman itu 20 gitu loh. Oh, langsung mau 20. Nah, dari 20 unit kan kebutuhannya sudah bisa di breakdown, Pak. Sebenarnya kalau dipakai 20 unit pun saya yakin tidak ada yang material yang sampai dengan 50 juta. Makanya Itu satu item Pak ya, satu item material ya. iya, betul. Nah, betul itu pengertian kita yang kemarin itu bukan satu item material. Hmm. Nah, kalau satu item material itu kan tidak ada, walaupun sampai per full itu kan sekitar 48 juta. Satu item barang ya. Nah, kalau maksud saya kan berarti kalau masih di bawah 50 juta itu kan berarti kita tidak mengadakan pengadaan barang itu dia tadi ya. Iya, betul, Pak. Langsung belanja. Oke. Ya, maksudnya hanya butuh kejelasan itu tadi, Pak. Oh, oke, cukup jelas, Pak ya? Yang cukup jelas, namun saya pengertian saya tadi sudah sepaham gitu loh. Pak. Oke, siap. Oke, makasih Pak Inal. Untuk penegasan ya, oke. Nggih. Kemudian dari Pak Bayu. Pak Bayu ini tabel di mana ini? Malang ya? Kabupaten Malang. Untuk toko materialnya apakah perlu SIUP atau keterangan dari desa? Sebenarnya karena yang melakukan survei ini adalah dari masyarakat sendiri, Pak. Dalam hal ini tim pengadaannya kan dibentuk oleh dari masyarakat sekitar. Nah, ini saya paham karena untuk menghindari toko siluman, Pak ya. Begitu ada proyek dia tokonya ada sebagai penyedia gitu. Jadi sebenarnya kalau toko itu kan tidak SIUP dan sebagainya, seharusnya dia sudah punya, gitu kan ya. Jadi tidak perlu keterangan dari desa juga kalau saya pikir ya. Toko dari dulu sebelum ada program dia sudah jualan di situ, ya udah adakan aja survei di sana gitu. Tapi kalau ada yang tiba-tiba karena ini paham program sebelumnya model seperti ini sehingga ya udah borong di tempatku aja. Nah, itu usahakan jangan pilih yang itu, Pak. Ya. Karena terus terang saya ada pengalaman di tahun ini, Pak, belum pencairan tapi sudah jadi, Pak, itu IPAL. Dari toko, material, tenaga semua diborong. Wah, ini kontraktor ini saya bilang ini kalau kayak gini. Ya. Saya nggak ngerti juga, duitnya belum ada. Saya bilang, udah nggak usah dibayar, Pak, itu belum tentu cair. Bapak mau bayar gimana? Pusing juga dia. Ya, jadi inilah pentingnya peran teman-teman pendamping lapangan gitu kan ya. Karena saya yakin, karena saking banyaknya program pemerintah yang ada atau di daerah gitu ya sampai ke tingkat desa pun. Contoh kayak punya kita mungkin. Teman-teman dari direktorat lain juga ada kegiatannya seperti PISU atau dari yang Pamsimas dan sebagainya, sehingga masyarakat cenderung dalam tanda petik lebih pintar, jadi kemintar gitu kan ya. Wah, ini peluang. Nah, padahal kita di program kita ini kan namanya berbasis masyarakat gitu kan ya. Nah, saya pikir seharusnya masyarakat sudah paham begini. Ini toko sebelum ada program dia sudah ada, berarti kan udah sah. Terkait masalah SIUP dan sebagainya, kalau mau dipersyaratkan pada saat rembuk silahkan aja. Tokonya harus punya izin, punya NPWP dan sebagainya. Nanti kita belanja di toko seperti ini kriterianya, monggo silahkan gitu kan ya. Tapi kalau ada yang dadakan tiba-tiba ada, nah
tolong teman-teman TFL nanti mengingatkan KSM-nya, ya, mengingatkan KSM-nya. Mungkin itu Pak Bayu jawaban dari saya. Oke, kemudian Pak Saipul ini tadi dari mana? Pamekasan ya. Belanja dari RPDB, rencana penggunaan dana bank. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang Pak Inal tadi. Pembeliannya bisa ngecer apa sistem lelang. Kasarnya Pak, kalau bahasa saya yang benar itu sebenarnya ngecer. Ya, karena duit kita kan juga tidak langsung gelondongan jadi satu gitu ya. Walaupun tahap 1 tadi sekitar yang ada di bank 245 juta cair, dan itu kan terbagi-bagi lagi rencana penggunaan dana 123, RPDB 123. Nah, inilah sebenarnya kenapa saya katakan kalau di penjelasan saya di awal sebenarnya tidak harus ada lelang di dalam program padat karya ini, di dalam program Sandes padat karya ini, karena duitnya nggak ada yang akan masuk lelang, Pak. Ya, beli besi pun kalau kita kelompokkan semuanya jadi satu, iya, nah, pasti tercapai. Tapi karena kan kita membangunnya kan 50% dari total unit yang direncanakan, dan itu kalau di breakdown kan materialnya nggak ada. Semen mungkin hanya dari dari 50% yang harus diselesaikan karena supaya bisa mencairkan di tahap 2. Itu kan tidak semua semen harus langsung dibelanjakan, ya. Jadi kalau ada toko di situ, ada toko langsung di lokasi yang dekat lokasi, kita kan prioritaskan mereka dulu ya. Kalau di situ nggak ada, baru cari yang terdekatnya, nggak ada baru cari yang keluarnya lagi, terus seperti itu. Nah, pembelian tadi saya sepakat kasarnya bisa ngecer, silahkan Pak. Itu yang benar sebenarnya. Jadi tidak ada boleh langsung paket di sini, paket di sini gitu ya. Kecuali mungkin kalau ada yang kasus-kasus khusus. Tadi saya sampaikan mungkin teman-teman kita yang di luar pulau gitu ya. Udah di luar pulau, nyebrang pulau lagi dia. Nah, itu mungkin yang seperti itu akan ada boleh dia dengan model sistem lelang. Dalam hal ini lelang jaminan untuk memasok barangnya. Tapi kalau kita masih di Jawa, yang benar sebenarnya kita beli sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu. Oke, saya pikir itu ada lagi? Oke, lanjut. Oke, Ahmad Wardi. Selamat siang Pak, saya TFL dari Pamekasan Pak. Halo. Ya, lanjut. Saya mau tanya kaitan dengan pembelanjaan Pak. Pembelanjaan yang tadi disampaikan oleh Dinan adalah pengadaan langsung. Dalam artian sama yang dijawab Dinan tadi. Inti kasarnya adalah ngecer. Apakah pihak KSM dalam hal ini yang belanja ke toko dalam sistem itu menggunakan faktur barang juga Pak dari toko, karena kan langsung membayar ke pihak supplier atau pihak toko. Terima kasih Pak. Oke, saya langsung jawab ya, biar nggak lupa nanti pertanyaan lainnya. Ini sebenarnya maksudnya adalah bukti perikatan, ya, kalau di materi bahan tayang, bukti perikatannya. Nah, kalau tadi ada di materi yang bahan tayang adalah jenis pengadaan, nanti bisa teman-teman buka atau ini bisa di share ya. Kalau dia sampai dengan 10 juta, 0 sampai dengan 10 juta, itu bukti perikatan atau perjanjiannya cukup dengan kwitansi pembelian, Pak. Ya, kwitansi pembelian. Itu kalau belanja toko di daerah itu 10 juta udah banyak banget loh itu. Dapat macam-macam, ya. 10 sampai 50 juta itu nota atau kwitansi, bukti perikatannya hanya itu. Nah, saya pikir di dalam program Sandes ini, Sandes Padat Karya ini, kita paling maksimal di situ antara rank
maksimal di 50 juta tadi seperti Pak Inal sampaikan. Itu kan contoh punya dia ada kasus 48 juta gitu kan ya. Nah, terkait dengan pembelajaran pengadaan langsung ini, buktinya aja itu Pak, bukti perikatan. KSM cukup belanja ke toko, jadi tidak, ya kalau menurut saya simpel aja, kalau kita belanja kan ada dapat nota sama kwitansi tuh. Itu aja cukup. Nah itu, tapi ini yang bahaya, hati-hatinya maksud saya gini, biasanya bendahara khususnya, apalagi dia mungkin ibu-ibu atau bapak siapapun lah, orang kita kadang teledor, bukti perikatannya yang hilang karena hanya selembar. Nanti pada saat pertanggungjawaban pembuatan LPJ bingung. Nah itu yang jadi masalah ya, makanya nanti tolong disuruh atau diarahkan agar tertib. Begitu sudah belanja ada nota, nanti di apa kan harus dicatat tuh, ada buku operasionalnya kan ya, pembelian, buku material apa dan sebagainya kan nanti bisa dicatat di situ. Jadi sebenarnya hanya cukup ini aja Pak, bukti perikatannya bisa kwitansi atau nota atau kwitansi juga. Ya nota lah standar kita kalau belanja di toko, itu saja cukup sih. Terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke, silakan Pak. Pak Edi ya? Trenggalek. Misalnya seperti ini Pak, kita belinya di toko A itu misalnya, itu harus datang dulu. Pembayarannya belakangan juga tidak masalah Pak ya. Satu itu. Kedua, apakah harga dari satu toko itu misalnya, kita tetap ngajak misalnya besi, terus ada multiplex, ada lain sebagainya, itu ternyata paling murah adalah di toko A tadi. Nilainya itu misalnya ini saya sudah beli ya, lebih 50 juta, itu apa tetap mengadakan lelang atau tidak? Oke, makasih Pak. Barang datang duluan, berarti kan ada perjanjian ya. Ada perjanjian jamin nanti bisa akan dibayar gitu kan ya. Kalau duitnya sudah turun lah, kasarannya begitu bahasanya. Pak Menjak tadi contoh Pak disampaikan di toko A ya, di toko A. Jadi dia yang menyuplai dulu. Jadi memang kalau kita di pemberdayaan ini kan seperti saya sampaikan dinamis ya. Semuanya bisa diomongkan, kasarannya seperti itu. Jadi gini Pak, kalau saya mengarahkannya survei ambil yang paling murah. Ya, survei ambil yang paling murah. Kalau di lapangan tersedia tokonya dekat, mudah dijangkau, gitu kan ya. Jadi di toko A semen 50.000, di toko B semen barang yang sama, merek yang sama 52.000. Ya. Kemudian di toko A besi 100.000, di toko B 98.000 atau 95.000. Nah, ini kan yang biasanya yang bikin bingung. Ya, karena mindset teman-teman mungkin harus dibuat paket dulu. Kalau dibuat pemaketan di paket-paket kecil-kecil, akhirnya jadi bingung, kita pilih toko yang mana nih? Sebenarnya nama kita di pemberdayaan memang agak ribet ya, karena pemberdayaan selalu dengan keribetannya. Tapi justru disitulah sebenarnya nikmatnya di pemberdayaan. Kalau yang selama ini saya ikutin gitu kan ya. Jadi di toko ini yang murah ya beli di toko itu. Di sini yang murah apa beli toko ini. Memang ribet, yes. Ya. Nah, kadang kita mengambil praktis. Apalagi kalau teman-teman yang terbiasa ikut di program yang di perkotaan, lokusnya di perkotaan gitu kan ya. Pipa itu kan kadang dipaketkan atau semua material dipaket kecil, nah sehingga dituntut untuk lelang sederhana, bisa pengadaan langsung. Sebenarnya makanya itu kalau istilah dari Pak Komang ya, saya sebut, mohon maaf, harus ada papan informasi, hasil survei itu ditempel semua.
ini hasil survei tim di toko ini, harga semen, batu, pasir, kerikil, besi dan kawan-kawannya harga sekian rupiah. Toko ini sekian rupiah. Nah, orang jadi akan mengontrol semua di mana kita belanja. Yang paling murah toko mana? Beli di sini, gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah jarak juga. Jangan sampai jarak jauh harga murah tapi dikejar. Ya nggak kecukup waktunya juga gitu kan. Jadi lihat situasi kondisinya aja Pak. Intinya jangan diarahkan untuk menjadi paket mempaket. Itu yang nggak benar sebenarnya. Ya, itu yang kurang tepat lah kalau menurut saya. Oke, begitu Pak Edi. Ini Pak maksud saya. Jadi kita sudah mengadakan survei itu 3 toko. Ternyata di toko A itu barangnya 3 item lebih murah. Misalnya semen lebih murah, besi lebih murah, multipack lebih murah daripada di toko yang sebelah misalnya. Apakah itu nilainya misalnya ini bisa mencapai 50 juta satu tokonya Pak? Mencapai 50 juta. Apakah kita akan mengadakan lelang atau tidak? Nggak perlu Pak. Nggak perlu lelang, jangan diarahkan lelang. Nah, berarti gini Pak, saya setuju dengan itu. Itu kemarin memang kami di Galek sepakat seperti itu. Ternyata ketika ada konsultasi dengan TA, mohon maaf, TA di wilayah kami, dia melihatnya adalah satu gelondong paket 350 juta yang lebih dari dinominalkan lebih dari 50 juta itu harus lelang. Makanya kami juga bingung. Seperti pertanyaan Pak Inal tadi. Kalau kami pahamnya adalah satu item itu melebihi 50 juta itu baru lelang. Itu prinsip pertama kami. Ternyata ketika TA datang itu beda kan itu. Ketika itu satu toko Mas, walaupun beda-beda item harus lelang. Nah, saya bingungnya di situ Pak. Oke. Sekarang masih bingung nggak Pak? Tidak Pak, kalau saya tidak dari awal itu cuma memastikan biar kami nanti ketika diskusi dengan Pak Kap atau dengan TA lagi kami punya dasarnya gitu Pak. Nanti dasarnya sampaikan aja ada pelatihan Pak. Oke. Jadi gini. Memang mindset teman-teman dari TA sendiri juga gitu kan ya. Kadang mengambil praktis, jadi dipaketkan semua. Kemudian nanti totalnya dari belanja tadi ya seperti toko A ada semen, besi, pasir dan kawan-kawannya gitu kan ya. Kebutuhan belanja nih dia sampai 50 juta. Jadi harus dipaketkan. Nah, kalau menurut saya gini aja Pak, nanti ini sudah mulai pelaksanaan fisik belum? Untuk di tempat Pak Edi? Sudah Pak. Sudah? Berarti sudah belanja nih ya? Sudah Pak. Oh, oke. Pelaksanaan. Kami tidak lelang karena saya punya anggapan bahwa satu item itu tidak lebih 50 juta. Jadi kami tidak mengadakan lelang. Oke, lanjutkan aja begitu Pak. Nggak perlu lelang Pak. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Kita sampai jam berapa ini ya? Oke, lanjut Pak. Apa itu? Pak Harmani ya? Harmani Trenggalek. Iya, gini Pak. Dari teman-teman kan sudah jelas. Tadi kan pembelajaran 0 sampai 50 juta itu kan tidak terjadi lelang. Nah, kita kan sudah terjadi memang sudah tidak terjadi lelang. Itu kan kita sama Pak ya? Ya. Terus acara yang sudah kami lakukan itu hanya sampai survei harga. Jadi pembentukan tim pengadaan sama survei harga 3 toko. Apakah itu nanti ada tambahan lagi seperti penentuan toko atau ada tambahan lagi Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Harmani. Langsung diputuskan aja Pak kalau sudah ada timnya survei gitu kan ya. Survei di toko mana kan paling murah tuh. Jadi di toko mana yang paling murah? Ini masalahnya gini Pak. Kalau memang diarahkan dari awal untuk lelang, dalam hal ini dibuat paket-paket gitu ya. Itu jadi bingung nanti pelaksanaannya. Karena saya yakin beberapa toko dari 3 toko kalau yang disurvei itu ada material A yang dia di toko A lebih murah daripada toko B gitu kan ya.
Nah, itu yang membingungkan teman-teman semua. Sebenarnya itu hanya bagian dari proses. Intinya adalah nanti di buktinya, Pak, pada saat transaksi. Tugas tim pengadaan benar mereka melakukan survei barang. Tapi bukan berarti dibuat paket. Dibuat paket itu yang salah. Jadi sebenarnya dari survei barang itu begitu ditahu toko ini yang murah, beli langsung di situ, Pak. Yang bukti surveinya kan cukup tim sudah melakukan survei harga nih, hasilnya kan ketahuan, dijabarkan. Di semen di toko A sekian, toko B sekian, toko C sekian. Kemudian pasir di toko A sekian, toko B sekian, toko C sekian. Nah, dari situ pelaksanaannya, pada saat pelaksanaannya, nah ini tadi melihat pada seperti yang di bahan tayang, itu kan bukti ikatannya. Jadi boleh dan seharusnya beli, seperti saya sampaikan tadi, semen di toko A murah, besi di toko B murah, ya udah beli langsung ke sana. Jadi tidak ada pemaketan. Tapi kalau teman-teman dari awal sudah membuat paket mempaket, nah itu yang menjadi bingung. Padahal bukan itunya yang masalah, nanti yang menjadi apa namanya. Coba cek ada slide tadi yang disampaikan isi dari apa namanya. LPJ yang harus dilampirkan di dalam LPJ. Survei ada. Nah, bukti ikatannya apa? Kwitansi. Di toko mana yang murah? Itu kalau nggak bercocok kan masalah itu nanti. Kenapa Anda beli material di toko yang lebih mahal? Nah, itu yang jadi masalah di situ. Makanya saya katakan jangan dikelompokkan menjadi paket-paket kecil. Itu yang menjadi nanti kesulitan buat teman-teman sendiri untuk menjelaskan kepada masyarakat. Simpel saja, Pak, beli di toko paling murah dari hasil survei itu. Pak, ada berita acara penentuan tiket gitu, Pak? Nggak perlu, Pak. Kita kan nggak ada lelang. Oke, Mas. Yuk. Setuju, Pak. Konsulat dari Trenggalek sudah disepakati, jadinya kita lebih mudah karena kan kemarin memang ada anggapan bahwa hasil survei itu belum tentu untuk dibelanjakan karena kan itu hanya untuk rap gitu loh. Betul. Kalau sekarang sudah jelas kami teman-teman jadi Trenggalek pun jadi sepakat. Oke gitu. Oke. Lanjut ngebut, Pak, yo. Tim-tim Trenggalek. Saya sudah dapat videonya itu, video animasinya bagus, dilanjutkan ya. Mungkin dari Paskep atau TPL yang buat, yang pasti saya dapat dari Pak, mungkin ada di sini juga Pak Rismanto, tapi videonya saya nggak lihat. Ada kirim ke saya. Oke, silahkan nanti teman-teman untuk fisiknya saya harapkan bisa berjalan sesuai rencana. Tadi kan Pak Direktur juga sudah ada menyampaikan juga mungkin akan ada top up atau apa kegiatan baru gitu ya. Jadi segera aja dikebut, Pak, yang ada. Oke. Masih waktunya? Cukup ya? Sampai jam berapa ini? Cukup ya? Oh, boleh. Di mana? Dicatat aja kali ya? Saya cat aja, Pak. Dicat tuh. Dicatat, Pak. Oke, dicat ya. Baki, nama saya Baki. BAQI. Nah, itu dia. Nomor 0852 2808 3424. Oke, silakan kirim, Pak. Ah, itu sama admin sudah dikirim di chat tuh. 0852 itu ada di chat tuh, buka aja di chatnya tuh. Dua 2808 3424. Mudah-mudahan nggak ada yang saya monep ya. Kita ketemu di pelatihan tahun depan aja. Kalau monep nanti biasanya masalah tuh baru kami turun tuh. Kalau saya sampai tim kita sampai monep. Tapi pesan saya tetap situasi sekarang teman-teman mohon selalu waspada ya, apalagi ini Jawa Timur kalau mengikuti berita cukup tinggi terkait dengan corona
virus atau COVID-19 ya. Tolong teman-teman jaga kondisi kesehatan ya. Protokol COVID selalu dijalankan gitu ya, dijalankan. Jangan sampai keasikan new normal dan sebagainya sehingga lupa. Mungkin sekian dari saya. Nanti siang kita ada apa namanya, ada kelas lagi, tapi saya nggak tahu jadwal saya di kelas ini atau di kelas sebelah. Jam 2 Pak ya? Jam 2. Oke, jam 2 nanti kita ada materi tentang manajemen konstruksi. Jadi untuk materi pengadaan di tingkat masyarakat saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa nanti di WA tadi, nomor saya di situ, WA-nya ada di situ ya. Silahkan nanti bisa dengan teman-teman Paskap atau teman-teman dari advisorinya, mungkin beberapa sudah ada yang turun. Yakin dan percayalah teman-teman pendamping di lapangan tidak ada yang mempersulit ya. Kita semua pengen program kita sukses ya, berjalan. Jadi kalau ada perbedaan pemahaman dan sebagainya itu perlu kita diskusikan, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Kalau perlu nanti penekanan atau penjelasan lanjut gitu kan ya, kita buat aja meeting sendiri ya. Nanti minta dari Paskapnya, advisorinya, nanti kita rapat kecil-kecilan kayak gitu, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nanti jam 2 ya, jam 2. Mohon teman-teman standby lagi nanti di di depan perangkatnya masing-masing. Nah. Terima kasih Pak Baki. Bapak Ibu, nanti kita akan untuk Indonesia bagian barat. Dan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi form evaluasi, harap untuk mengisi form tersebut. Formnya sudah saya share di chat room. Ya, kita akan kembali lagi pada siang ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ngudut dulu pahit.